Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oplas, obrolan peluang luas. Tamu kita adalah anggota dewan yang santai tapi bebannya berat. Selamat datang Pak Ipung, ini sahabat baik saya nih Pak Andi nih. Oh, alhamdulillah sehat. Jadi kesibukannya dan rasanya sekarang gimana Pak Ipung setelah menjadi anggota dewan? Kesibukannya sekarang mulai dari bulan 9 ia menjadi anggota DPRD perwakilan masyarakat, Mas Bowo. Tapi kan basic Pak Ipung sebelumnya kontraktor, nggak diatur orang, sekarang nih harus ngurusi masyarakat. Apakah cukup berbeda dengan gaya hidup Pak Ipung yang sebelumnya gitu? Jadi Mas Bowo, Mas Andi, hidup itu pilihan. Ketika saya sudah memilih menjadi seorang wakil rakyat dan diamanahi dari masyarakat, ya akan saya laksanakan semaksimal mungkin. Dari mulai bulan 9 ketika saya dilantik menjadi anggota DPRD, kegiatan usaha saya stop. Komitmen saya tidak menjadi kontraktor lagi, murni menjadi anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kalaupun ada sambilan ya bertani mungkin ya. Kalau bertani masih lah tetap. Itu cuma sambilan di sela-sela waktu luang. Nih sebentar nih. Beliau ini adalah pengusaha kelas kakapnya di Kayong Utara. Jadi itu menjadi poin karena kita adalah Oplas, obrolan peluang luas. Jadi semua yang bisa menjadi peluang akan kita bahas dan kita bicarakan di sini. Dan sangat cocok malam ini kedatangan tamu kita pada malam hari ini adalah seorang pengusaha yang kapasitasnya tidak diragukan lagi di Kabupaten Kayong Utara. Hipmi dari 2014 Bapak ya? 2000 Ya, dulu berdirinya Hipmi Kayong Utara, beliau ini juga termasuk saya. Karena dulu diajak. Kita berdiri ya Pak Ipung? Awal-awal diajak di himpunan pengusaha muda, walaupun mohon maaf dulu saya kalau pengusaha itu terlalu berlebihan. Karena memang istilahnya enggak punya modal Mas Bowo. Itu ketum kita pertama siapa tuh ya? Pak Effendi Ahmad, Pak Effendi Ahmad, Pak Wakil, mantan Pak Wakil. Itu dari zaman itu kita udah masuk ya Pak Ipung ya? Udah, dulu masuk ke jajaran kepengurusan HIPMI. Tahun berapa itu Pak Ibu? Sekitar 2014-an, 2015 lulus kuliah saya. Pak Bowo kapan? Pak Bowo ini juga pengurus HIPMI. Sekom ya Pak Bowo ya? Mantan Sekom Pak. Wah, kan? Luar biasa. Ya, kecil-kecilan lah Pak. Betul kata Pak Ipung tadi Pak Andi. Kalau dikatakan pengusaha sebenarnya ya pengusaha kelas kampung lah masih kita ya Pak Ipung. Dan ini Pak Ipung kembali yang tadi, beban nggak Pak Ipung jadi anggota dewan nih, yang Bapak rasakan nih? Kalau masalah beban sih sebenarnya sama ya Mas Bowo ya. Ketika sebelum atau sesudah menjadi anggota DPRD, bedanya sekarang melekat jabatan saja. Tapi garis-garis perjuangan masih sama seperti yang dulu. Cuman kalau sekarang mungkin tidurnya agak lebih malam. Kalau dulu tidurnya suka-suka kita kan. Kalau sekarang kadang-kadang ada tamu yang mau tidak mau harus kita layani karena itu konstituen. Ini perlu teman-teman ingat juga nih. Tadi kan Pak Ipung ngomongkan garis perjuangan ya Pak Ipung. Ya. Pak Ipung ini basicnya Pak Andi. Ini HMI dari berapa ya Pak Ipung? Saya kebetulan aktif di organisasi itu memang sejak dini lah, sejak sekolah. Emang sejak sekolah. Dulu saya aktif di Pramuka awal-awal kan ketika kuliah saya aktif di himpunan mahasiswa Islam, aktif di himpunan mahasiswa Kayong Utara, Pramukanya juga tetap jalan. Pada dasarnya suka organisasi ya Pak Ipung dari kecil lah itu ya? Ya, karena menurut saya karena basic orang tua itu bukan siapa-siapa, jadi saya istilahnya ya motivasinya harus menjadi siapa-siapa. Membangun jaringan karena sadar tidak ada yang bisa menolong. Ya, yang bisa menolong diri kita sendiri. Makanya kita membuat jaringan seluas-luasnya. Waktu itu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin yang lebih tepat perintis bukan pewaris itu Pak Ipung ya. Betul. Walaupun sebenarnya enak jadi pewaris Mas. Ini boleh kita tanya ke Pak Andi kali. Enak ada Pak Andi jadi pewaris? Cuman salah kalau ini perlu teman-teman ketahui juga nih. Kalau orang taunya ya, Mas Andi ini anak dari seorang Pak Heri. Cuman kalau kita yang berkawan udah tahu, waduh,
Dia luar biasa perjuangan beliau. Beliau juga luar biasa. Enggak juga. mandirinya luar biasa. Kalau menurut saya yang saya kenal gitu Pak. Ini mandiri yang mana ini? Mandiri yang mandi sendiri mungkin ya Pak. Mandiri atau BRI ini? Mandiri atau BRI. Pak Ipung, terkait jabatan Pak Ipung yang baru nih. Ya. Pak Ipung tadi kan bilang udah melepas semuanya. Ini kita ngomongkan dari sisi ekonomi nih Pak Ipung. Enak jadi anggota dewan atau enak Pengusaha. jadi kontraktor jadi pengusaha Pak Ipung? Kalau secara keuangan enak jadi pengusaha Mas Bowo. Kalau anggota dewan ini gaji sudah jelas lah ya. Gaji sudah jelas. Boleh disebut nggak Pak Ipung? Nah, maksudnya jelas itu jelas kurangnya apa jelas enaknya gitu? Kalau dihitung besaran gaji anggota DPRD tingkat kabupaten itu kita bilang besar. Cuman bebannya juga besar. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jadi pengusaha, beban itu kan tidak tercipta oleh itu kan. Iya. Jadi suka-suka kita gitu kan. Dan bisa dapatnya lebih besar dari gaji sebagai anggota DPRD. Gaji anggota dewan udah tersetel lah Pak ya. Udah tersetel. Bulanan lah Pak ya, segitu lah ya Pak ya. Segitu ya segitu. Wes pokoknya imbang-imbang PNS lah gitu ya. Ya mungkin lebih tinggi, cuman bedanya PNS tidak mengurus konstituen, kalau anggota DPRD kan ngurus konstituen. Beda sedikit tapi ya itu kan Iya gunanya. sama Mas Bowo. Nah, jadi ini lagi Pak Ipung. Kita berbicara terkait isu-isu yang lagi ada di masyarakat nih Pak Ipung. Boleh Mas Bowo, Mas Andi, silakan. Ini yang lagi ramai khususnya masyarakat Sponti ini kan terkait infrastruktur nih Pak Ipung. Ya. Kemarin saya ada cerita sedikit ke Pak Ipung. Istri saya ini lagi nyambung S2 nih kan. Judul skripsinya ini tentang kendaraan yang overload di Telaga Arum. Kalau pandangan hemat saya Pak Ipung, menurut saya, sepengetahuan saya ya, itu kendaraan sawit nggak ada yang overload sebenarnya. Kalau menurut saya, mungkin infrastruktur jalannya aja yang tidak memadai. Gimana tanggapan Pak Ipung terkait hal itu? Jadi gini Mas Bowo, Mas Andi, kita harus buka lah ya. Mobil itu ada kelas-kelasnya. Ada mobil pick up, engkel, dump truck kan. Ya, ada golongan tertentu lah. Ada golongannya kan, mobil pick up muatannya dari 0 sampai berapa kilo atau ton, mobil engkel 0 sampai berapa ton. Truk juga sama kan gitu. Mungkin muatannya tidak overload bagi mobil, bagi gearnya. Nah, bagi jalan, nah ini kan bisa merupakan hal yang berbeda karena jalan ada kelasnya juga. Jalan itu ada kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apalagi kalau di Kecamatan Seponti, jalan kita ini kan kelasnya jalan kelas kabupaten, kurang lebihnya kelas 3 lah. Kelas 3. Nah, kelas 3. Kalau Kapasitas mungkin berapa tuh Pak? kurang lebih sekitar 6 ton 8 ton gitulah kalau tidak salah saya ya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalau misalnya muatan masih menggunakan mobil pick up itu masih aman emang sebenarnya. Cuman kalau sudah menggunakan kendaraan roda 6, nah kan tidak mungkin nih Mas Bowo pakai kendaraan roda 6 muatannya cuma 1 atau 2 ton kan tidak mungkin, rugi kan. Nah, minimal 5 ton. 5 ton itu baru muatannya Mas Bowo. Sedangkan mobilnya berapa ton? Itu kan 2 atau 3 ton juga, lebih kan ujung-ujungnya. 45 malah. Nah, sedangkan kondisi jalan kita selain jalannya ini kelas kabupaten, juga perawatannya kan kurang Mas Bowo. Kita tahu lah di kabupaten ini kan kabupaten kecil, APBD-nya kecil, untuk melakukan perawatan jalan juga jarang. Nah, kalau nih yang terjadi hari ini. Hari ini itu kan kita sudah merasakan jalannya kita kurang baik. Itu udah sekitar 3-4 tahun ya Pak. Ya, udah lama sebenarnya. Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih ya. 4 tahun ini yang terasa sekali. Mungkin jadi pertanyaan bagi masyarakat gitu kan. Yang paling bertanggung jawab. Ini khususnya mungkin di jalur mana ya? Jalur 1-2 lah, jalur AB lah menurut saya. Sponti atau yang di sana gitu? Dari semua desa. Oh, dari semua desa. Dari semua desa kan jalan yang ini kan, dari semua desa jalan yang paling jelek itu kalau menurut saya Pak Ipung ya, itu Telaga Arum sekarang. Ya. Dan kenapa Telaga Arum? Berapa? Banyu Abang, Teluk Batang, Podurukun, Wonorejo, Seponti, 5 desa itu aksesnya untuk kirim PKS, ETBS, satu-satunya kan lewat Telaga Arum. Ya. Jadi wajar kalau itu jadi jalan paling jelek kan? Jalan utama. Mungkin maksud Pak Andi itu
solusinya. Nah, Siapa yang bertanggung jawab nih? Paling Yang harus merawat jalan itu kita pengusaha. Ya karena saya dengan Pak Andi basicnya sama-sama pengusaha sawit lah Pak ya, kita Pak ya. Jadi Pak Ipung ini sebagai pemerintah nih, menurut Pak Ipung itu sebenarnya siapa yang harus merawat jalan? Yang harus bertanggung jawab lah dengan kerusakan jalan itu. Iya. Karena kalau kita lihat di keempat tahun ini Pak Ipung, ya mohon maaf, kayaknya sentuhan dari pemerintah minim sekali kan gitu. Betul, Mas. Terasa sekali juga terlihat lah. Jadi saya harus jelaskan ini satu persatu. Yang pertama, sentuhan dari pemerintah itu memang minim karena memang kondisional kan. Iya, Kita ketemu waktu itu COVID-19, ketemu lagi iya, betul. Pilpres, pemilu dan lain sebagainya. Ini kan lewat APBN, APBD ini sangat besar. Kegiatan politik. Iya, banyak banget. Ini ketemu lagi efisiensi anggaran. Emang kondisinya pendanaan dari pemerintah ini sangat minim. Kalau kondisi pertanggungjawaban dan siapa yang harus bertanggung jawab, sebenarnya ini kita semua masyarakat, pemerintah, pihak perusahaan, pengusaha. Cuman disinilah para kepala kewilayahan diuji, Mas Bowo. Nah, saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Bupati, dalam hal ini kepala daerah kan tentunya, karena saya menyuarakan itu terkait jalur distribusi sawit. Jalur distribusi sawit yang saya maksud ini perlu ada regulasi dari pemerintah, minimal penetapan jalan mana yang digunakan untuk difokuskan untuk menjadi jalur distribusi sawit, dan apabila ada pembiayaan yang dari hasil sharing itu tidak jadi pungli, karena sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Nah, kalau misalnya dewan bisa mengeluarkan peraturan macam itu, sebenarnya enggak perlu sampai bupati, tapi kan enggak bisa, karena yang punya wilayah Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Nah, sedangkan kita lintasnya ini kan lintas desa. Pak Camat tidak terlalu kuat tentunya kan, yang lebih kuat Pak Bupati. Makanya perlu ada peraturan, minimal peraturan bupati lah terkait jalur distribusi sawit. Dengan Pak Bupati saya sudah bicarakan, ketika musrembang kecamatan juga coba saya suarakan, Mas Bowo. Nah, jalur distribusi sawit, misalnya ketika waktu itu jalan kita di Seponti, misalnya Seponti Jaya Telaga Harum, ada jalur A, jalur B. Ya, mana yang difokuskan? Oh, yang difokuskan jalur A. Jalur A dimohonkan untuk ditetapkan sebagai jalur distribusi sawit. Misalnya kan itu, jadi jalur B enggak. Nah, jalur A ini pengelolaannya kita tanggung bersama, misalnya antara pengusaha, pemerintah, sama masyarakat. Dari misalnya ada potongan-potongan buah atau gimana untuk melakukan perawatan jalan ini. Karena juga sebenarnya untuk mengurusi jalan se-Kecamatan Seponti, APBD Kayong Utara itu diblekan semua di Seponti ini, itu tidak bakalan cukup karena jalannya terlalu banyak. Ketika tidak ada acuan misalnya yang untuk lewat kendaraan berat yang sebelah mana, ya arah pembangunannya tidak jelas. Kita betulkan yang B, kawan-kawan yang angkutan berat lewat B, rusak. Betulkan yang A, udah betul nih yang A, pindah lagi, milih yang bagus kan pasti. Ya, ini juga masalah kan tidak bisa disalahkan. Jadi disinilah fungsi pemerintah itu mengatur lewat mana sih yang kendaraan berat, gimana sih caranya memeliharanya itu. Terus saya sebagai anggota DPRD juga tidak berpangku tangan, Mas Bowo. Nah, saya terkait jalur distribusi sawit, saya juga tidak pengen dikatakan cuma omong-omong. Nah, omong-omong, oh anggota dewan bisanya cuma ngomong kan gitu. Nah, sedangkan anggota dewan kita ketahui bersama punya pokok pikiran, pokil. Di tahun pertama saya, pokil itu kemungkinan di tahun depan. Jadi usulan nomor 1 yang saya masukkan di pokok pikiran saya adalah salah satunya jalur distribusi sawit. Itu rutenya untuk yang pertama ini dari paket 4 TR10, paket 5 Telaga Harum TR11B, Telaga Harum TR11A, tembusnya ke Sungai Sepeti. Oh, yang kemarin Pak Ipung sudah survei ya? Karena itu melengkapi dokumen. Pokil itu walaupun dilaksanakannya tahun depan, dokumen harus masuk di tahun ini. Betul. Makanya saya melengkapi dokumen itu sehingga nanti pokil saya bisa berjalan dengan baik.
minimal ketika saya ngomong saya sudah mencontohkan dulu loh. Karena mengapa saya ngambil jalur itu? Jalur itu sebagai jalur pintas. Betul. Dari paket 2, paket 3, paket 4 dan Telaga Harum mintas lewat situ. Tidak mengganggu jalan lain yang sudah ada. Poros TPS lah. gitu Poros kan. TPS gitu kan. Gagasan Bapak itu kira-kira tahun depan udah bisa Realisasinya kapan? terrealisasi, Pak? Bisa. Bapak Insya Allah berani bisa. menjamin itu ya? Ya, jamin. Bapak Jamin berani selagi menjamin tahun depan mampu ya Pak ya merealisasikan itu? mampu selagi misalnya pokok pikirannya tidak dipangkas. Ya. Kan kita belum tahu nih anggaran kabupaten. Selagi pokok pikiran tidak dipangkas oleh pemerintah daerah, itu saya nyatakan mampu diselesaikan di tahun depan, menjadi solusi kita bersama, menjadi percontohan jalur distribusi sawit. Nanti yang lainnya pasti mengikuti nih. Betul. Mas Andi, Mas Bowo, pengennya kan bukan cuma jalur itu, ada beberapa jalur lain. Nih teman-teman, dicatat nih teman-teman ya. Pak Ipung menjanjikan tahun depan udah mulai merealisasikan jalan untuk jalur TBS. Tapi gini Pak Bowo, kalau boleh nanti bisa dicek di Facebooknya ya Pak. Facebook Ya. atau TikTok? Facebook, kalau saya Facebook, Mas. Boleh dicek di Facebooknya Pak anggota dewan kita. Kalau mungkin dikira nanti Omon-omon tadi itu ya. Omon-omon Boleh disimpan. boleh bukan. Kemarin sudah sempat diposting gitu. Udah, Makanya saya saya posting. pernah lihat Pak. Nah. Ipung itu survei jalan itu pernah Iya. dilihat. Tapi kan orang tertentu Pak yang tahu ini survei mau diapain sih kan gitu Nah, kan. Ternyata makanya- Pak Ipung mau buat jalur distribusi sawit tadi itu. Ya, sawit lah ya. Nah, Karena masyarakat tidak bisa disalahkan karena sekarang pada kenyataannya perkebunan sawit masyarakat ini menopang perekonomian di Kecamatan Seponti. Ah. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri Pak ya. Tidak bisa dipungkiri, Mas Bowo. Dampak dari sawit ini luar inilah. biasa. Luar biasa. Hasil dari sawit inilah Luar seperti biasa. bisa seperti ini sekarang. Makanya pemerintah yang diamanahkan oleh masyarakat, ini tugasnya memikirkan gimana solusinya. Nah itu bagian dari tugas saya juga. Nah, ketika saya tidak bisa bikin regulasi, ya saya koordinasi dong dengan eksekutif, dengan Pak Bupati. Ya itu tugas saya. Karena nggak bisa saya mengeluarkan surat sendiri. Nah, tapi kalau kokil bisa saya sendiri, ya nggak perlu sampai ke Bupati, biar saya sendiri. Nah ini kan jadi pertanyaan nih Pak Iwan, Pak Ipung. Mungkin masyarakat ini bertanya-tanya soal komisi. Komisi ini kan ada di anggota dewan ini kan beberapa komisi 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Dan di Kecamatan Seponti ini juga ada anggota dewan yang duduk di berbagai komisi yang Betul, ada. betul, Gitu kan. Masing-masing komisi betul. Ada beberapa pertanyaan mungkin dari masyarakat. Apakah ini menjadi spesialisasi bagi setiap komisi? Artinya, apakah masyarakat tidak bisa mengadukan permasalahannya di luar komisi yang dia tangani? Atau gimana Pak Ipung? Ini mungkin bisa menjadi ini kan. Artinya apa? Artinya apakah mungkin contoh Untuk jalan Pak Ipung- berhubungan nggak dengan komisi 1 gitu ya? Pak Ipung di komisi 1 itu di bidang apa? Di bidang apa? Ya. Di bidang apa Pak Ipung? Kalau komisi 1? Komisi 1 itu yang besarnya lah ya, Komisi 1 itu mitra kerjanya membidangi masalah pendidikan, pemerintahan, hukum, keagamaan dan sebagainya. Nah. Masih banyak lagi. Ini yang besar-besar gitu. Ada Ya. pemuda, olahraga, yang kecil-kecil Nah. banyak. Itu artinya apakah nanti timbul pertanyaan bagi masyarakat kan? Apakah nih komisi yang mungkin nggak ada urusan sama jalan mungkin bagi masyarakat kan? Bisa nggak nih ngadu sama Pak Ipung? Nah gitu. Ya. Atau nanti ketemu dengan dewan lain yang mungkin di komisi ya mereka. ya, pertanian contoh. Kita pengennya ngadu jalan. Aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Bisa nggak? Nah, maksud saya perbedaan komisi ini bisa nggak? Yang pertama Nah, Mas Andi, itu. yang pertama Kalau dijelaskan. masyarakat itu memilih calon anggota DPRD itu memilih calon anggota DPRD, bukan memilih calon anggota DPRD untuk masuk komisi A, B, C dan D. Betul. Nah, kan itu yang pertama. Terus yang kedua, Kuncinya anggota DPRD itu selain perwakilan masyarakat dipilih oleh masyarakat, mereka juga perwakilan dari partai-partai. Betul. Ketika di Kayong Utara, partai yang memiliki minimal 3 kursi itu bisa jadi fraksi satu fraksi. Ketika kurang macam saya misalnya, partai saya cuma dapat 2 kursi. Berarti saya cari anggota dewan lain yang sama-sama kurang. Jadi kami bikin fraksi gabungan. Dari fraksi ini diutus karena 3 kan, diutus di komisi-komisi karena komisinya ada 3.
Komisi 1, 2, 3. Kebetulan dari fraksi kami saya diutus di Komisi 1, ada yang Komisi 2, ada yang Komisi 3. Jadi satu fraksi memiliki perwakilan di 3 komisi. Ya. Nah itu. Terus ada badan lagi, Mas Andi, Mas Bowo. Diutus ada di badan anggaran, badan Bapemda, peraturan daerah, ada badan kehormatan, ada badan musyawarah, ada 4, itu dibagi lagi. Nah, cuman ketika di komisi ini untuk memudahkan anggota DPRD bermitra dengan mitra kerja di pemerintah daerah atau eksekutif, namun tidak mengurangi kekuatan anggota dewan tersebut, tugas dan fungsi anggota dewan tersebut untuk mengurusi yang lainnya. Karena kita perwakilan dapil, masyarakat menuntut kita bisa semuanya, dan anggota dewan ya memang bisa semuanya. Nah ini Saya juga biasa, Mas Andi, misalnya ada rapat komisi 3, menurut saya perlu ikut rapat dalam hal itu, saya izin, saya masuk. Karena apa? Saya mewakili dapil, bukan cuma mewakili tidak komisi. bermasalah berarti. Secara peraturan tidak apa-apa, memang seperti itu ya. Tidak masalah. Berarti yang tadi Pak Ipung jelaskan, berarti yang dari fraksi partai Pak Ipung masuk ke beberapa komisi kan? 3 komisi itu. 3 komisi itu kan? Berarti misalnya Pak Ipung tadi berhubungan dengan agama dan segala macam untuk jalan, ya bisa aja lah ke Pak Ipung kan, karena dari partainya Pak Ipung juga ada di komisi yang berkaitan, komisi yang lain gitu. Ada, bisa nitip ke kawan di komisi yang satu fraksi, atau bisa saya sendiri. soalnya gini, Karena Pak. saya perwakilan dari dapil. Karena masyarakat memilih saya bukan untuk memilih Ipung masuk dipilih sebagai anggota komisi 1, enggak. Ipung dipilih sebagai anggota DPRD, mencakup semuanya. Betul. Kita Jadi gini, perwakilan dapil. Pak Ipung, maksud saya kenapa saya bertanya demikian? Karena gini, mengantisipasi takutnya nanti ada dewan, bukan takutnya, ini ada beberapa yang sudah terjadi ketika ada aspirasi masyarakat terkait jalan. Gak nyambung tuh ngomong itu bukan nanti Pak Ipung gitu ya. Nanti apa namanya dia? Bukan dikatakan oknum juga gitu ya, tapi ada anggota dewan yang punya alasan demikian. Dan itu Bukan komisi saya itu. Nah, maksud saya kalau malam ini dijelaskan oleh Pak Ipung demikian. jadi kita tahu ya. Jadi masyarakat tahu bahwa tidak ada lagi alasan anggota dewan untuk menolak aspirasi masyarakat yang bukan di luar komisinya, kan begitu. Betul, Mas Andi. Karena Betul, kalau bagi saya segala sendi-sendi pemerintahan, sendi-sendi masyarakat, segala permasalahan yang ada di masyarakat, anggota dewan itu bisa masuk, bisa diperjuangkan. Dan tidak terbatas di komisi gitu. Saya juga biasa kok, misalnya pada suatu ketika misalnya ada permasalahan mengenai listrik PLN, itu jelas-jelas tidak di komisi 1 kan. Ada permasalahan masalah jalan macam ini, jalur distribusi sawit, itu juga jelas-jelas tidak di komisi 1. Tapi ini kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan. Nih terkait PLN nih Pak Ipung nih. Ini kayaknya nih ada yang lagi hangat-hangatnya nih kan. Ada PLN yang baru masuk nih. Kalau tidak salah ingat saya nih Pak Ipung ya, nanti bisa teman-teman cek sendiri. Saya ada lihat postingan Pak Ipung itu kunjungan dinas ke kantor PLN Ketapang ya Pak Ipung ya, dengan kawan-kawan satu komisi Bapak lah mungkin ya. Enggak, satu fraksi. Satu fraksi Bapak. Kawan satu fraksi waktu Satu fraksi aja itu berarti Pak? Yang sana itu. Enggak komisi. Oh, nah itu kan dari kunjungan Bapak. Ini biar masyarakat tahu nih Pak. Dari kunjungan Bapak tidak lama kemudian Pak, mungkin 2 atau 3 bulan lah ya Pak ya. Ini data nih, listrik jaringan-jaringan baru nih. Kayak di Sponti ada nih Pak, kampung baru dekat rumah saya juga ada masuk. Di Telaga Harum juga kalau nggak salah ada. Itu hasil dari perjuangan Bapak. Apa memang itu sudah dijadwalkan sama PLN? Sama PLN. Jadi gini Mas, kita tidak pernah tahu perjuangan kita yang mana yang bakalan tembus. Betul. Kan sama juga, kita tidak pernah tahu doa kita yang mana yang bakalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cantik sekali. Tugas kita kan berusaha, Mas Bowo, Mas Andi kan. Jadi ketika itu saya mendapati permasalahan awalnya di puskesmas Mas. Awalnya di puskesmas Telaga Harum. Puskesmas Telaga Harum itu ada masalah kekurangan daya listrik. Peralatannya cukup lengkap,
di puskesmas, cuman banyak tidak bisa digunakan dan AC kondisi nggak bisa ruangannya hidup. panas. AC nggak bisa hidup karena Setelah listrik saya keluar. cek, rupanya kekurangan di listrik. Jadi saya minta penambahan gardu. Tapi daripada cuma satu titik, kan eman-eman nih mas, Iya. eman-eman kan sayang. Jadi saya ngubungi juga beberapa kepala desa di Seponti saya hubungi, di Telaga Harum sendiri yang bukan puskesmas, saya juga hubungi, di Sungai Seperti saya hubungi waktu itu Cak Yon, tidak salah saya hubungi, saya minta bantu, Cak, Pak Kades, kira-kira tempat-tempat mana yang perlu diperjuangkan masalah listrik. Saya minta suratnya atau proposalnya atau sebentuk apalah kan Ya, itu yang biar penting bisa usulan. bawa lah ya ke sana Atau tuh Pak ya. kemajuan gitu ya. Nah, jadi saya minta, saya rekap. Waktu itu saya membawa 6, tidak salah Mas Bowo, Mas Andi, proposal itu. Saya masuk ke sana, saya datang, saya silaturahmi. Intinya saya memintalah kepada pihak PLN untuk tempat-tempat yang saya usulkan ini segera dapat dibangun. Jawaban dari pihak PLN, mereka jawab, kebetulan pada saat-saat itu memang telah saat-saat sedang dilakukan perencanaan untuk dilakukan eksekusi. Nah gitu, ini tepat nih mas kata mereka gitu kan, ini tepat, ini momennya untuk masukkan, tapi kami tidak janji semuanya masuk, minimal ada salah satu yang masuk. Nah sekali beberapa bulan kemudian, alhamdulillah itu terrealisasi, dari 6 mungkin 2 sudah dilaksanakan di puskesmas, wilayah puskesmas, penambahan gardu dan jaringannya, dan di wilayah Kampung Baru kan, belakang Pasar Seponti Jaya, nah itu juga udah dilaksanakan. Namun ada beberapa yang belum. Yang belum Yang ini Telaga Harum masuk. masuk. Ya, Telaga Harum A itu. Yang A, yang puskesmas iya, itu masuk. Nah, ini yang tidak masuk, ya nanti proposalnya akan coba saya masukkan kembali. Up terus Pak ya di Up terus, wajib di up terus. Karena kita minta Mas Bowo. Itulah perjuangan Bapak lah ya. Ya ini bagian dari kewajiban saya sebagai wakil rakyat kan. Tugas saya kan cuma menyambungkan apa kemauan masyarakat, apa keinginan masyarakat. Dan saya dibayar untuk itu kok. Iya kan? Ini saya suka ini. Jadi Pak Ipung, terkait isu-isu lagi nih Pak Ipung ya, kita bahas isu-isu terkait yang lagi viral sekarang nih. Tapi sambil ngopi dulu lah. Ngopi. Oh iya Pak, silakan Pak. Jadi Pak Ipung, terkait isu maraknya nih Pak Ipung, apa ya, maraknya mungkin ada fenomena lah yang terjadi sekarang ini kan, ini tidak bisa ditutupi juga lah, masyarakat semua tahu harga TBS kita ini kan tertinggal jauh Pak Ipung dari tempat-tempat yang lain lah. Akibat hal itu banyak TBS kita larinya keluar. Dan kemarin kita berdua ya Pak Andi ya, ada diskusi kecil dengan Pak Bupati nih. Pak Bupati itu menyampaikan sehari itu 10 DT ada tuh yang keluar. Saya yang punya kendaraan Pak Ipung, ya memang betul ya Pak Andi ya, Iya. sehari 10 DT itu udah kayaknya tidak mungkin lah kalau cuma 10 DT. 10 dump truck. Mungkin 10 dump truck nih wilayah di luar yang keluar dari Kalimantan. Dari Sepontito itu kan. Dan Pak Bupati ini kan kecewanya, ini dijualnya di Ketapang, Beda pajaknya kabupaten. masuk ke Ketapang di luar Kabupaten Kayong Utara kan. Kayong Utara ini cuma dapat apa? Dapat jeleknya lah, jalannya rusak. Yang menikmati pajaknya orang Ketapang, kan seperti itu. Nah ini menurut Pak Ipung gimana nih? Ini kemarin juga ada pertanyaan nih dari kawan Mas Bangun nih. Gimana nih Pak Ipung terkait jalan yang di Mas Bangun kan seperti itu kemarin nih ya Pak Ipung. Ini gimana Masalah Pak Ipung? harga TBS dulu atau jalan dulu nih saya jawab nih kira-kira. Arahnya menuju ke jalan. Arahnya ke jalan karena Jadi harga apa? TBS dulu ya. Karena apa? Karena jalan itu rusak Pak Ipung. Kita yang punya unit ini, kita nih keluar dari Kayong Pak Ipung, ya karena harga di sini jelek. Iya. Harga di sini jelek nih. Karena apa ya? Kita kalau kita ini ada grup WA, ada grup TBS. Ya kalau kita merayu-merayu petinggi-petinggi PT Kap sudah lah ya, Pak kapan harga naik Pak, kita beda jauh. Apalagi Pak Andi ini kalau di grup paling sering nge-share perbandingan harga dengan tempat lain. Ya seharusnya kalau orang paham itu kan ngolok sebenarnya, biar paham lah harga kita kok tertinggal jauh. Nah ini gara-gara harga tertinggal jauh, TBS kita keluar, gara-gara TBS kita keluar jalannya jadi hancur kan seperti itu. Iya. Ini Gimana lah? peran Pak Ipung sebagai pemerintah lah ya, atau penyambung lidah masyarakat lah ya, karena Pak Ipung kan wakil rakyat, wakil kami ini.
Enggak ada kah Pak Ipung solusi untuk permasalahan-permasalahan ini, fenomena ini gitu loh. Jadi gini Mas Bowo, terkait masalah harga TPS, emang betul misalnya ketika harga TPS di Sponti ini sama dengan harga TPS di luar Sponti, kemungkinan mobil-mobil besar itu tidak membawa TPS-nya keluar, Betul. kan gitu. Nah, jadi terkait pengaturan harga TPS, setahu saya dan seingat saya, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah nanti mohon dikoreksi. Itu ada di pemerintah provinsi lewat dinas perkebunan atau apa tidak salah itu ada Tapi kemarin kita jurnal. lihat kita ya disebut. Disebut ya. Disebut. Nah itu pengaturannya ada Oh, batas provinsi ya, bukan provinsi, kabupaten ya? bukan itu di Oh. provinsi ada batas atas dan batas bawah. Betul. Nah itu standarnya misalnya umur tanam, terus jenis, terus rendemen, nah apa Iya. itu yang saya Saya tidak nggak setuju Pak Ipung kalau dasarnya itu. ya betul gini Pak Bu, misalnya ini kan ada aturan-aturannya. Kemungkinan yang dilakukan di Sponti ini, yang dilakukan Pakai oleh pabrik Sponti, batas sama mungkin bawah ya. pakai batas bawah gitu masih, karena ya betul suka-suka dia yang mau beli kan gitu Iya, masalah. dia punya pabrik ya. Nah, cuma di sini ya pemerintah harus hadir, terutama misalnya anggota DPRD sebagai perpanjangan tangan atau perpanjangan suara dari masyarakat. Betul. Ya mungkin beberapa hari ke depan atau suatu saat nantilah kan dengan waktu yang tidak terlalu lama, kami sebagai anggota DPRD, mungkin saya atau mungkin kawan-kawan yang lain gitu kan, ya kalau bisa sih sama-sama kan gitu mempertanyakan nih ke Disbun provinsi, kenapa sih PT KAP misalnya Pak masih pakai standar harga yang rendah terus gitu Boleh, kan. boleh lah itu Pak difasilitasi Pak Pak. Kami Nah itu siap, makanya Pak. saya ini juga bagian dari perjuangan sebagai anggota DPRD. Anggota DPRD tugasnya ya bukan cuma ngurusi pokok pikiran, yang kayak gini kan juga harus diurusi. Betul. Karena ini kaitannya dengan ekonomi masyarakat loh. Ini kan menyangkut harga hidup orang banyak nih, harga TPS nih. Betul. Ketika harga TPS naik, otomatis perekonomian Iya. masyarakat juga naik. Ini juga harus diperjuangkan oleh anggota dewan. Kami, Termasuk Pak. saya. Kami sama juga Pak. Ya termasuk saya gitu. Walaupun mohon maaf Mas Andi, misalnya tadi komisi saya bukan komisi 3 yang notabene perkebunan dan pertanian, saya komisi 1. Iya. Tapi bagi saya itu bukan merupakan halangan lah. Ya. Itu bukan Karena ini Pak, kita yang punya unit Mas sebenarnya dengan kondisi jalan sekarang nih Pak ya. Apalagi Pelang nih, kalau teman-teman lihat nih di Pelang nih. Pemangkat nih. Ya tadi viral. Lagi viral lah beberapa hari ini. Betul. Ini truk saya nih Pak, kalau ngirim box sana sekarang 2 hari baru tembus Pak. Ya. Kami sebenarnya juga tidak pengen Pak lewati jalan itu Pak gitu kan. Iya. Rusak unit iya. Cuman kalau harga TPS tadi kata Bapak, kalau harga kita sama dengan di luar, mungkin kita tidak akan kirim. Ya memang iya Pak, kita tidak akan kirim. Kita akan kirim ke Dalam. negeri sendiri kok sebenarnya gitu loh. Berarti tetap ada upaya nanti Pak ya. Harus ada upaya Mas. Harus ada. Terus upaya. saya dengar juga ada asosiasi yang Menaungi petani lah ya. dikatakan menaungi atau apa, saya pernah dengar itu kalau tidak salah Apkasindo namanya. Oh, Pak Sindo. Nah, itu mungkin bisa jadi itu Pak Bowo, kita undang itu suatu saat nanti. Apkasindo ya. Apkasindo. Dulu waktu mahasiswa Mas Andi, saya pernah bergabung di Apkasindo. Wah, Dulu tapi sekarang udah lama enggak. itu kayak utara ya. Provinsi Mas Andi. Malah provinsi. Jadi Apkasindo itu tuh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ya Pak Ipung ya. Dari kuliah udah gabung ya Pak Ipung ya. Saya dulu kebetulan waktu kuliah ini kan aktif lah ya di organisasi waktu itu di Perhimpunan Anak Transmigran. Kebetulan di Saya Perhimpunan. ikut juga Pak. Iya, Ikut makanya. saya. Itu ada organisasi, ada. Ada Perhimpunan Anak Transmigran. Kebetulan orang tua saya kan dulu transmigran kan, saya anak-anaknya. Sama Nah, kita memang. semua lah Pak. Kita anak tran. Jadi ketika saya aktif di situ Perhimpunan Anak Tran, ada kawan-kawan ngajak, ayo kita gabung Apkasindo. Ya waktu itu saya cuma ikut-ikutan aja Mas Andi. Karena ya saya waktu itu Pada dasarnya senang organisasi Ah, ya Pak Ipung ya. masih Kita ikut mahasiswa, kebun sawit juga belum punya kan waktu itu Iya. masih mahasiswa sekitar 2010-an lah. Oh, iya. Kapan ya kita nanam sawit? Spontan ini kapan masuk sawit Pak Andi? Ya di tahun itu 2010-2011 lah. Awal mula itu penanaman pertama. PKS atau Bukan, maksudnya masyarakat? Misalkan kalau perusahaan Ya, itu- kalau awal-awal kita kuliah berarti ngeliat daun sawit juga belum ada ya Belum, seperti kita belum 2009 ya Pak Ipung. Karena saya nanam sawit itu mulai itu semenjak Covid lah. Oh, iya.
Itu baru saya nanam sawit itu. Nah, Punya Pak Andi udah Ini replanting Pak kayaknya. Ipung sama Pak Bowo ini kawan kuliah. Jadi mereka ini teman. Kami kawan angkatan Pak dari SMP. Dari SMP satu Oh. kelas, kuliah beda. Beliau hukum, saya fisip Pak. Saya di kelas ya. Wih, Saya Jadi ini lagi Pak Ipung. Jadi apa yang bisa Pak Ipung janjikan nih ke kami sebagai masyarakat nih Pak Ipung terkait kondisi jalan ini Pak Ipung? jalan yang mana? Jalan yang ya Teluk Batang Seponti terutama. Itu kan dengar-dengar ada proyek gitu Pak Ipung ya. Entah itu benar atau enggak nih, coba Pak Ipung klarifikasi. Jalan Teluk Batang Ada enggak Pak Ipung untuk tahun 2025 lah nih ada pembangunan enggak Jadi kira-kira? gini Mas Bowo, Jalan Teluk Batang Seponti itu waktu tahun 2024 tidak salah saya itu pernah anggakan melalui dana Impres. Nah, Di cuma tahun 2024. sebelumnya 2024 itu teranggarkan oleh dana Impres, cuman tidak tahu kenapa Tidak tiba-tiba dibatalkan. hilang Padahal warnanya. waktu itu sudah melakukan survei apa segala macam kan itu. Terus dalam penganggaran tahun 2025 itu sudah dimasukkan ada beberapa miliar, tidak salah saya lah ya, waktu itu saya belum jadi anggota dewan Mas Bowo. Cuman karena saya dulu kontraktor kan, mungkin ya bisa tahu lah spill-spillnya sedikit gitu kan. Dianggarkan melalui dana DAP, dana alokasi khusus kan, yang notabene ini punya pemerintah pusat. Nah tiba-tiba karena efisiensi ini dana DAP-nya juga Hilang. dihapuskan kan gitu. Jadi kita nih masyarakat ini masih disuruh bersabar kan gitu. Jadi belum ada nih Pak desas-desus atau 2025 nih. bocoran-bocoran ya, ada proyek-proyek jalan atau Belum ada Mas. Untuk Teluk Batang Seponti 2025 kayaknya belum ada. Untuk 2025 belum ada. Di perubahan mungkin Di mungkin. perubahan Ada dananya enggak Pak? kalau masalah dana kan kita belum tahu struktur APBD kita kan. Mungkin saya bisanya tahu nanti ketika sudah melakukan pembahasan APBD perubahan, kemungkinan sih bulan-bulan depan lah. Bulan depan udah mulai bahas perubahan Pak. Bahas perubahan karena diskresi biasanya bahas perubahan kan bulan-bulan 10 Mas Bowo. Biasanya seperti itu. Ini karena kejadian mungkin darurat atau apa kita nggak tahu lah ya kan. Kita nggak tahu kondisi keuangan negara. Jadi ada surat, saya pernah baca surat itu untuk APBD perubahan dimajukan, dibahas cepat gitu bahasanya. Boleh lah Pak Ipung sebagai anggota Dewan dari Dapil 3 nih Pak Ipung, tolonglah suarakan itu tuh jalan. Pasti Mas Bowo, pasti karena walaupun saya di Komisi 1, saya diamanahkan oleh fraksi juga sebagai anggota Bangga Badan Anggaran. Jadi ketika nanti pembahasan anggaran, insya Allah saya ikut. Dan insya Allah ya saya minum vitamin banyak-banyak lah karena bahasa anggaran ini kan lumayan juga Mas Bowo gitu kan. Ini lagi Pak Ipung terkait saya ada lihat postingan Pak Ipung. Apa itu ya? Yang intinya ASN itu ya. Apa Pak Ipung? ASN yang pengen pindah. Jangan dihalang-halangi kan. Itu saya setuju sebenarnya dengan Pak Ipung tuh. Karena pada dasarnya kan Pak, ini kalau kita nih kerja tapi rohnya jiwa kita udah tidak menikmati pekerjaan, kita udah tidak pengen di situ. Iya. Kan tetap udah tidak maksimal kita bekerja. Nggak totalitas kerja. Dan mungkin lah ya Pak Ipung, sebenarnya apa sih alasan pemerintah menahan? Karena ada nih Pak Ipung, beberapa kawan-kawan kita yang di ASN yang dengan keadaan ya Pak Ipung ya, sebenarnya mereka pindah pun juga karena ada alasan kuatnya. Ada yang suaminya memang di Pontianak atau di daerah lain, ada yang memang orang tuanya udah mulai sakit, dia pengen dekat dengan orang tua. Apa sih alasan pemerintah tuh menahan mereka gitu loh? Jadi gini Mas Bowo, Mas Andi, jadi waktu itu saya berstatement kebetulan dimuat dalam suatu media elektronik lah kan, tentunya media online. Ini satu kesatuan dengan saya istilahnya membuka wacana dan meminta kepada bupati, dalam hal ini kepala daerah, untuk merampingkan OPD, karena dengan ini kan kabupaten kita kabupaten kecil, APBD-nya kecil, sedangkan OPD-nya ini banyak. Jadi menurut Pak Ipung kita ini kebanyakan OPD kan? Kebanyakan OPD, karena dalam situasi efisiensi kayak gini banyak OPD ini yang nganggur. Karena anggarannya udah dihilangkan, Anggarannya udah ada kan, dipangkas dipangkas nganggur.
daripada misalnya walaupun mereka nganggur, OPD ini banyak yang nganggur, tunjangan dan gaji kan jalan terus Mas Bowo. Maksud saya ketika dirampingkan, contohnya dinas pendidikan digabungkan dengan dinas pemuda dan olahraga. Itu memungkinkan nggak secara administrasi dibolehkan? Mungkin, itu tergantung Pak Bupati kan itu. Dibolehkan sebenarnya. Boleh. Tergantung Pak Bupati lagi lah ya. Jadi minimal misalnya dinas pendidikan dan dispora ini digabung jadi satu. Yang tadinya ada 2 kepala dinas, ada 2 sekretaris. Kalau digabung jadi satu kan kepala dinasnya tinggal 1, sekretarisnya tinggal 1. Sedangkan roda berjalannya pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan karena kabin-kabinnya tetap. Karena tinggal mau atau enggak tuh Pak? Ya, tinggal gabungkan. Masalahnya gini Mas Bowo. Bukan masalah mau tidak mau, kan banyak juga kepala dinas yang pensiun, banyak juga kepala dinas yang pensiun atau yang kosong, gitu ya, yang kosong. Nah, ini mumpung ada yang kosong, gabungkan karena kalau daripada ngangkat baru dulu, ini tunjangan dan operasionalnya lumayan loh kepala dinas sama sekretaris nih karena pejabat tinggi. Kabit-kabit. Nah, ini pejabat tinggi. Nah, selain itu yang tadi Mas Bowo sampaikan, banyak yang nganggur nih, sedangkan banyak yang ngajukan pindah. Menurut saya daripada nganggur dan tunjangannya masih tetap membebani APBD, yuk kita persilahkan saja pindah. Dan ngapain ditahan-tahan? Toh misalnya yang ajukan pindah selagi misalnya dengan alasan yang kuat lah ya. Ya, dengan alasan kuat sudah memenuhi unsur, misalnya 10 tahun gitu ya. udah bekerja misalnya kalau tidak salah 10 atau berapa tahun gitu kan. Terus dalam kondisi keluarganya emang harus pindah. Nah, mungkin kita juga tidak menutup kemungkinan misalnya daerah ini menahan, mungkin pikirannya kekurangan tenaga kan gitu. Tapi memang ini enggak, setahu Pak Ipung Kayong Utara ini memang kekurangan ASN nggak gitu? Kalau misalnya berjalan normal mungkin kurang Mas Bowo. Cuman sekarang tapi ini kan ada P3K nih Pak Ipung. Nah itu makanya. Nah ini ada P3K pengangkatan PNS. Ketika misalnya yang ini pindah, ini kan juga membuka peluang bagi anak-anak daerah. Kalau anak daerah ini jarang yang mau pindah Mas Bowo. Kalau anak daerah Rata-rata yang mau pindah ini yang emang pendatang. Jadi membuka peluang bagi anak daerah mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan. Tapi kan bisa ngomong Pak, bupatinya bisa ngomong. Apanya? SDM-nya tidak memenuhi. Gimana? SDM gimana Mas? Ya untuk jabatan yang ditinggalkan itu keluarkan. Ya kalau masalah memenuhi tidak memenuhi kan ada tesnya. Ada kalau SDM Kayong Utara ini cukup bagus. Luar biasa Mas. Ya kan biasa alasan demikian tapi betul itu alasan aja. Makanya biar SDM Kayong Utara mendapat kesempatan yang sama untuk memenuhi jabatan-jabatan itu. Kalau yang mau pindah-pindah aja daripada udah nggak efektif. Iya. Apalagi posisinya sekarang banyak yang nganggur. Jangan munafik lah kan gitu. Jangan munafik lah di kantor-kantor banyak yang nganggur kok gitu Pak. Termasuk anggota dewan enggak Pak? Anggota dewan. Ada yang nganggur enggak anggota dewan Pak? Setahu saya kalau jarang sih Mas Bowo nganggur. Tetap sibuk semua lah mereka. Kalau kami kan yang pasti rapat-rapat itu Senin Selasa itu penuh Mas Bowo. Rapat-rapat Senin Selasa, kalaupun ada kunjungan-kunjungan itu setelah itu. Kalaupun ada lah ya. Tapi ya kadang ada, kadang enggak. Kadang kalau enggak ada kunjungan keluar daerah, kalau saya sih lebih sering ke dalam daerah, minimal ketemu konstituen, ngobrol, atau ke satuan-satuan pendidikan, atau kayak gini gitu. Atau kayak gini gitu kan. Nah, gitu Mas Bowo. Karena untuk apa? Kalau anggota dewan kan punya pokir Pak ya? Punya pokir. Pokir Bapak ini nih kalau secara aturan seharusnya pokir ini apa sih Pak? Pokok pikiran ya Pak ya? Pokok pikiran. Pokok pikiran, tapi kan nggak semerta-merta dari pikiran Bapak toh. Seharusnya dari menyerap dari aspirasi masyarakat. Ya pemerintah tahunya dari pemikiran saya, tapi ya, pada kenyataannya bukan istilahnya pada gitu kan. Saya ini kan mewakili pemikiran dari masyarakat. Jadi masyarakat saya wajib saya tanya, maunya gimana sih? Nah itu loh, maunya gimana? Maunya timbul pokok pikirannya. Dari situ timbul pokok pikiran. Jadi sebenarnya jadi anggota dewan ini yang penting konsisten, yang penting terbuka kepada masyarakat, tidak pusing Mas Bowo. Ya. Benar, tidak pusing. Yang penting konsisten dan komitmen lah Pak ya. Iya, komitmen itu yang paling penting itu. Dan istilahnya cuma meneruskan kok apa mau masyarakat kita omongkan, ya harus rajin turun ke bawah lah. Tapi terkait komitmen pokir tuh Pak, ini kan berhubungan dengan
manfaat Bapak nih sebagai anggota dewan dari konstituen loh Pak ya. Saya memilih Bapak sebagai anggota dewan itu kan kalau kita mengharapkan duit, nanti kalau kita punya dewan enak nih kita duit kan kayaknya tidak mungkin, itu tidak ada lah di mana-mana. Kita ini memilih anggota dewan itu kan berharap manfaat ya Pak. Ya, misalnya kalau saya memilih Pak Ipung, sendandaknya enak nih kita mau minta jalan, itu kan bagian dari poker Bapak kan. Kita minta jalan, kita minta perbaikan apa, sarana dan prasarana segala macam. Itu apa nih yang Bapak komitmenkan untuk 2026, karena poker Bapak itu kan ada di 2026 kata Bapak tadi ya. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak berani janjikan di 2026 dari poker Bapak itu? Jadi gini Mas Bro, poker ini awalnya itu usulan dari masyarakat. Usulan dari masyarakat, setiap anggota dewan itu dibekali fasilitas untuk melakukan reses. Jadi saya lakukan reses, saya tanya. Jadi di situ saya kasih kesempatan konstituen saya yang saya undang. Bapak udah reses belum? Udah berapa kali, 2 kali atau 2 kali nggak salah saya. Udah reses ya? Saya undang, saya kasih kesempatan untuk ngomong. Kalau masih ada yang mau ngomong, itu resesnya belum saya tutup, biar sampai pagi. Nggak apa-apa. Itu kalau saya gitu ya, saya nggak tahu. Tapi dari reses itu tetap banyak nih. Banyak. Paling ada yang diskalakan prioritas saya 3 Iya, atau 2 misalnya kan poin. kita list 1, 2, 3 sampai berapa sampai 30 gitu kan. Tidak semuanya Tidak bisa. semua Sampai 30. ini kan. Sampai 30 misalnya kan, udah sampai 30 atau 40. Nah, masukkan poin-poinnya. Nah, terus yang bisa saya usahakan tidak melalui APBD atau dana poker, itu saya rasakan tidak melalui APBD. Termasuk salah satunya itu PLN yang tadi. listrik itu kan juga Cukup tidak lobby-lobby lah Pak ya. cukup dengan nomor-nomor bahasanya kan gitu kan. Nah ini lagi Pak, kembali ke yang tadi. Jadi dari hasil 2 kali reses Bapak nih, saya pengen tahu nih konstituen Bapak nih minta apa sih? Bapak nih paling ada lah kan 2 atau 3 yang memang ini yang paling banyak diminta, dan sepertinya dari segi APBD dari yang diminta itu memang masuk, bisa dikerjakan untuk di tahun 2026 Pak. Apa Ya, kira-kira? kebanyakan kebutuhan dasar Mas Bowo jalan. Makanya jalur distribusi sawit itu saya. Oh, yang tadi itu. Yang tadi Oh, berarti kan. itu tadi dari hasil reses Bapak. Hasil Ya? reses Pak, saya. Dan itu udah Bapak ada- berani memastikan dari ya Saya berani 2026 memastikan. udah mulai terrealisasi Pak ya? Iya, jadi selain dari poker, saya masukkan di poker, saya masukkan Mas Bowo. Cuma di usulan-usulan lain, misalnya kementerian atau lewat apa, saya usulkan juga. Saya mau lihat misalnya kalau yang kementerian tembus, alhamdulillah poker saya bisa saya alihkan untuk yang lain. Yang penting Jalannya jadi. Jalannya jadi ya. Jadi gitu, misalnya kebutuhan dasar itu. Apa yang diminta konstituen Bapak Konstituen terlaksanakan, terpenuhi Iya. ya. Itu jalan misalnya, terus fasilitas kesehatan. Waktu itu fasilitas kesehatan itu yaitu sarana kesehatan yang tidak bisa digunakan karena kekurangan daya listrik. Nah, ini kan tidak harus menggunakan dana poker, ini tidak harus menggunakan dana APBD. Makanya saya kejar ke PLN. Cukup Walaupun lobby. saya komisi 1 kan itu kejar. Terus masalah ambulan, double gardan. Nah itu gimana Pak Ibu? Nah, saya misalnya anggaran kan belum ada. Makanya saya minta ke dinas kesehatan, biarpun bekas, biarpun apa, yang penting ada double gardan walaupun belum sempurna, tidak apa-apa, minimal bisa untuk membantu narik lah kalau ada ambulan kita Tapi amblas. Pak Ibu kan juga ingat, kita juga pernah punya yang double gardan. Tapi kan masalah di perawatan. Udah. Dulu kan pernah kan Iya. kita kan. Gini ya, kan bahasa masyarakatnya tuh itu kalau mobil double gardan perawatannya pasti lebih mahal. Yang dulu itu mobil buka bungkus kan, Ford Ranger itu. Pak Andi ingat enggak tuh? Saya Itu belum di belum sini, saya belum di sini. Dulu nih Puskesmas Telaga Harum pernah punya itu, dan itu rusaknya sepele Pak Andi. Itu cuma gara-gara injeksi injektor. Jadi, tapi kan kita tahu, kita kan juga punya nih kendaraan seperti itu kan. Itu untuk ganti juga berjuta-juta kan. Sedangkan kalau pemerintah si Puskesmasnya ini bukan, mungkin anggaran ada, tapi kan harus direncanakan. Kalau pemerintah seperti itu Pak Ibu ya. Nggak ada dana taktisnya. Anda ada dana taktis ya kalau kita lihat. Ada kalau Oh, ada ya. Ada. Makanya vote yang dulu. Nah itu yang gimana? tadi Sampai itu- dilelang itu mana saudara? Enggak. Oh, masih ada ya? Itulah yang saya bawa pulang kembali sekarang di puskesmas. Ada di sini berarti? Ada di sini sekarang Udah hidup?
Udah hidup. Cuman emang masih ada kendala misalnya AC-nya kurang bagus. Karena udah lama terbengkalai Udah itu lama ya. terbengkalai. Dan ini sifatnya biar masyarakat sama-sama tahu. Ini sifatnya hanya sementara, dibantukan. Itu punya siapa Pak Ipung? Punya dinas kesehatan. Punya dinas kesehatan dibantukan di sini. Nanti ketika ekonomi anggaran APBD kita sudah mulai sehat, ya saya pastikan puskesmas Telaga harus dapat yang baru dan double gardan itu. Karena saya paksa waktu itu Mas Bowo rapat komisi 3 dengan dinas kesehatan. Kalau tidak ada solusi terkait ambulan, mobil dinas pejabat yang ada di kantor dinas yang double gardan saya bawa pulang. Berani Pak Ipung seperti itu? Berani. Ya, ngapain saya takut-takut? Saya anggota dewan dipilih masyarakat kok. Itu tugas saya. Itu saya sampaikan di rapat Mas Ini Bowo. anggota dewan terasa preman ini Pak Ipung. Nah, Tapi ini Mas Bowo tahu enggak? Iya. Anggota dewan itu sebenarnya LSM yang dibayar oleh negara. sertifikatnya resmi ya Pak Ipung, dilantik oleh ini kan. Dan itu wajib saya perjuangkan. LSM. Ini Pak Ipung. Ini bahasa baru. Pak juga. Ipung, apa? Saya jarang kan main ke PKS PT Cup nih. Ada ambulan nggak perusahaan ini Pak? Nah, itu kurang tahu. Nanti kita coba. Ada nggak? waktu Tidak ada. Nah, Mas Bowo, biasanya saya kalau- sudah cross check, saya sudah sampaikan waktu itu melalui media sudah saya sampaikan juga. Kemarin waktu ada pansus, kebetulan saya kunjungan ke PT Cup, itu juga sudah saya sampaikan kembali, memohon kepada pihak perusahaan untuk melengkapi fasilitas kesehatannya. Bukan cuma ambulan, tapi kliniknya juga. Klinik itu ya wajib punya dokter, kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau yang sekarang ini Yang belum ada PT Cup dokter. belum punya ya? Belum punya, makanya saya sebagai anggota dewan ya tidak anti investasi dan tidak pengen nakal lah ke perusahaan. Yang penting segala fasilitas yang ada di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Itu aja sih. Kalau ini Pak Ipung misalnya tadi itu kan ini kan terkait efisiensi lagi ya Pak Ipung. Pak Ipung yang tadi menekan ke perusahaan melobi ke dinas kesehatan untuk meminta ambulan. Terasa mungkin ya dengan jaringan Pak Ipung lah ya. Oh enggak ada Pak Ipung misalnya untuk tahun ini susah, tahun depan juga kemungkinan masih susah. Kan ada alternatif lain nih Pak Ipung. Mungkin meminta ke perusahaan. Karena Atau memungkinkan nggak seperti itu Pak Ipung? gini Mas Bowo, kita lihat situasinya. Karena situasinya di dinas itu ada, kita maksimalkan yang ada dulu lah, kan itu. Lebih enak minta ke dinas ya Pak Ipung ya? Ya itu sebagai Terkait dengan apa? Dengan mitra kerja Pak Ipung sih ya. Bukan mitra kerja Komisi 1 sebenarnya, Iya. gitu kan. Kalau di dinas itu kan mungkin haknya masyarakat. Itu haknya masyarakat. Walaupun misalnya banyak kekurangannya, yang penting ada dulu. Dibetulkan sambil jalan. Ya saya tahu misalnya catnya udah kusam, kan itu AC-nya kurang bagus. Saya tahu, tapi minimal ketika sudah ada, betulkannya sambil jalan lah. Ini sifatnya sementara. Tapi ini Kalau anggarannya sudah ada, pasti kita kejarkan untuk yang baru. Kalau itu pun tidak bisa, kemarin tidak bisa, saya tahu di dinas kesehatan itu ada dua hiluk, tidak salah ya, 2 hiluk, 1 triton. Itu kalau tidak dikasih yang vote ranger yang itu, mungkin salah satu ini ya terpaksa. pokoknya Pak Ipung mintanya double garden lah ya untuk Mintanya double garden minimal. Kalau ambulan kita ini kan pendek, kalau nyangkut ya ditarik, itu aja. Oh, minimal jadi penarik lah. Minimal itu gitu Pak. Jadi towing. Jadi ini Pak Ipung jadi anggota dewan berapa bulan ya Pak Ipung? Mulai bulan 9 Mas Bowo. 9. Ini sekarang bulan 6. Berarti Sudah 9 bulan ya Pak Ipung ya. Udah cukup terasa lah ya untuk masyarakat Seponti efek dari Pak Ipung inilah. Mungkin ya semua, Kita- karena semua Seponti ini kan Ya. banyak perwakilannya Mas Banyak Bowo. banget. Cuman yang dari Pak Ipung sampaikan ini cukup urgent sebenarnya kan untuk membantu masyarakat. Terkait ini lagi, saya tadi ini kan undangan nih Pak Ipung, hajatan orang kan. Pak Andi percaya enggak hari ini ada yang melahirkan di jalan? Ada. Ada hari ini, saya enggak sebut nama orangnya, takut nanti gimana kan. Dia itu melahirkan di Melano Pak Ipung. Saya ini ngobrol undangannya sama bidan nih. Ini karena efek jalan apa gimana nih, Mas? Saya nanya lah ke bidan. Istri saya tahu ternyata, Mbak, ini tadi melahirkan di jalan ya? Iya di Melanau katanya, di depan SMK. Oh itu seminggu yang lalu Mas Bowo. Oh itu seminggu lalu ah. Dan itu keluarga saya. Oh, Itu
masih ada kaitan Itu keluarga dengan saya. keluarga Pak Ipung. Habis itu saya tanya nih kan, saya kan penasaran nih, kok bisa melahirkan di jalan? Itu karena puskesmasnya kurang cepat ngerujuknya atau gimana? Jalan Mas Bu, udah banyak kejadian melahirkan di jalan ternyata. Ya ibaratnya kalau ngomongkan nasib ya nasib, cuman kan tetap ada apa ya? Ada alasan teoritisnya lah. Kenapa sih seperti itu kan begitu? Dan kata Bu Bidan dari yang ngobrolan saya, udah sering kok puskesmas tuh kejadian seperti itu. Karena jalan, dan ya kita tahu sendiri Pak Andi, jalan bergelombang yang ngecut itu mungkin kan bisa memicu kontraksi ya sampai melahirkan di jalan. Dan ini gimana ya? Dan syukurnya setahu tadi yang Bu Bidan ceritakan, yang melahirkan di jalan ini alhamdulillahnya bayi dan ibunya selamat, semua sehat. Kalau terjadi sesuatu, Pak Ipung tahu kan yang kasus yang di mana? Pelang nggak? Di Ketapang tuh ya. Di Ketapang tuh kan sampai viral itu kan, meninggal di jalan karena kondisi jalan. Jalannya parah. Dan setahu saya sih ini belum ada lah yang seperti itu. Tapi kan jangan sampai lah. Maka kita berharapnya Pak Ipung ini sebagai anggota dewan, mungkin juga sebagai mitra kerja pemerintah ya, legislatifnya ya, itu bisa menyuarakan itu, jangan sampai terjadi yang seperti itu Pak Ipung. Karena kondisi jalan kita, ya Pak Ipung tahu sendiri, itu kalau orang ibaratnya mungkin udah sesak napas Pak Ipung, udah darurat sekali, ya mungkin selesai di jalan. Iya Mas. Dengan kondisi jalan seperti itu harapan kami sebagai masyarakat Pak Ipung. Nah, ini satu lagi Pak Ipung. Kasus di Pemangkat. Ada kaitannya lah dengan tadi kan masih. Ada masih terkait. Pemangkat Ketapang ya? Pemangkat Ini. yang kasus Oh, ini Pemangkat 1-2 yang lagi viral viral ini hari ini. Kan jadi ada obrolan lah di antara pengusaha-pengusaha angkutan TBS itu kan. Jadi ada sempat obrolan yang saya tangkap ini begini, bukan obrolan tapi pertanyaan mungkin yang mewakili masyarakat. Masa iya kabupaten tidak punya kah duit-duit sembarang agak 2-3 juta untuk beli batu? Kita gitu. sebagai apa, pengusaha angkutan nggak masalah sebenarnya Ya, atau untuk mengangkutkan barang itu kita nggak minta bayar juga sebenarnya. Atau contoh kita ambil kasus seperti di Ketapang ya. Kita lihat Ketapang, bupatinya itu kan dikumpulkan pengusahanya, lalu dirembuk untuk memperbaiki, kan toh bukan uang negara. Iya. Nah, maksud saya ada nggak sih upaya pemerintah itu yang mungkin mirip-mirip seperti itu atau gimana gitu, supaya mungkin pengusaha-pengusaha, kalau pengusaha mungkin oke lah, masyarakat lah yang lebih merasakan kan yang motor-motor ini. Kalau pengusaha mungkin orang Kalau berpikiran, motor mungkin masih lolos, mobil pun sakit Pak. nah itu mungkin Yang bisa pasti- dilihat lah kondisi realnya. Iya, saya di juga media-media mengikuti Mas banyak Andi. gitu. Saya mengikuti Mas Andi. Jadi gini, yang pertama satu-satu dulu terkait tadi melahirkan, emang betul kata Mas Bowo, kita tidak tahu masalah takdir, mau lahir di mana kita tidak tahu, termasuk lahir di jalan itu juga takdir kan kadang-kadang. Yang pertama, terus masalah kewenangan gitu kan, bahasanya ini kewenangan jalan provinsi, jalan kabupaten. Misalnya kan gitu, kabupaten tidak bisa masuk dalam kewenangan provinsi, itu misalnya kan gitu. Padahal ya banyak solusi. Terus disinilah sebenarnya para pemimpin daerah, para pemimpin kewilayahan diuji. Karena yang bisa mengambil keputusan itu ya para pemimpin kewilayahan Mas Andi. Kalau anggota dewan itu bersuara kan gitu, bersuara ke ke pemimpin kan tentunya kan. Dan itu juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan dewan melalui kemarin Komisi 2 datang ke DPRD provinsi dan PU provinsi. Kemungkinannya ada dianggarkan di tahun 2025, 25M atau berapa lah gitu, saya lupa. Untuk 2025? Tahun ini. berarti untuk Teluk Batang Sukadana. Teluk Batang Sukadana itu ada dianggarkan. Nah, itu tinggal kita pantau bersama, mudah-mudahan tidak ada hilang atau apa gitu. Itu ada jalan, ada jembatan. Nilainya saya pastinya kurang begitu paham. Nah, itu kita undang komisi terkait nanti. Nah, itu kawan-kawan Komisi 2 sudah ke sana. Jadi bagi saya cukup mewakili lah. Untuk apa misalnya udah ada kawan-kawan ke sana, saya nimpak lagi ke sana kan? Bagus, saya ngambil dari kawan cukup. Nah, itu. Dan masih banyak PR yang harus diselesaikan. juga, ya, Nah, terus di sini inilah yang tadi saya sampaikan. Peran kepala daerah atau peran kepala kewilayahan diuji. Bukan cuma bupati, camat juga bisa mengambil peran di sini, kepala desa juga bisa mengambil peran. Kan kita dijadikan pejabat
itu bukan cuma saya kasih duit suruh belanja. Kan enggak kayak gitu tugasnya. Nah, kalau enggak ada duitnya kamu cari. Kan gitu, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan gitu kan? Itulah fungsi lobby ya Pak Ibu Nah, ya. itulah fungsi kepala kewilayahan lah saya nyebutnya kan, pemimpin lah fungsinya kan di situ. Makanya kepala kewilayahan pemimpin diuji di situ. Dijadikan pemimpin bukan sebagai tukang belanja, duitnya sudah ada dibelanjakan. Kalau cuma macam itu, mohon maaf, anak saya pun bisa umur 7 tahun tinggal bilang nggak cukup, tinggal bilang duitnya nggak ada. Cuman usianya pemimpin, kalau nggak ada duitnya cari. Yang penting tidak melanggar undang-undang. Kan bisa saja misalnya kepala daerah ngundang nih para pengusaha, jalan kita ini rusak. Ini kewenangan provinsi, betul, ini kewenangan provinsi. Cuman masa iya kita cuma nunggu anggaran dari provinsi dengan berdiam diri, toh ujung-ujungnya kita sama-sama tidak makan. Kan itu, kumpulkan pengusaha gimana baiknya. Ini kabupaten tidak punya duit nih. Kan ini fungsi keterbukaan. Misalnya, ini kabupaten tidak punya duit, kecamatan tidak punya duit ini, desa tidak punya duit. Gimana ini solusinya? Kita tanggulangi bersama, kita timbun bersama. Ayo iuran. Kan gitu. Saya sebagai misalnya Pak Camat, gaji saya karena dipotong bank sisa 1 juta. Masa ya tega mau potong lagi kan gitu misalnya kan? Itu benar lah Ibu. Hah? Itu benar atau misalnya dari itu? Iya kalau saya sih emang benar. Kan itu, tapi kan saya tidak bisa melakukan itu Mas Bos. Kalau anggota dewan tidak bisa melakukan itu. Dia harus kepala kan. Itu yang udah kita kerjakan. Iya, ini kan untuk Telaga Harum ya. Cuman kan para pengusaha, para masyarakat yang ingin itu kan harus istilahnya dikoordinir. Yang bisa mengkoordinir itu yang punya wilayah. Betul. Kan itu, yang tidak punya wilayah tidak bisa koordinir lah. Apa misalnya saya mau menerbitkan surat atas nama anggota DPR, tidak bisa menyalahi peraturan perundang-undangan. Tapi kalau mengatasnamakan pemerintah daerah, ya kan ada bupati iya, Mas Bos. kalau Pak Bupati misalnya ada Bisa. inisiatif seperti itu bisa sebenarnya. Bisa. Karena itu yang terjadi di Ketapang. Bisa lah, kemarin Pak Bupati waktu sebelum lebaran kan melakukan hal itu. Oh sudah. Ya sudah kan, yang mengumpulkan para pengusaha. Oh yang di Teluk Batang Pak, Ya. kita bukan bagian dari pengusaha, jadi kita tidak tahu informasi itu. Nah, Pak. itu kan ada. Kalau pengusaha besar mungkin tahu Pak. Bukan cuma Kita tidak diundang sama Pak Bupati. Bukan cuma Pak Bupati, Pak Kades juga bisa masalah jalan di Pemangkat. Betul itu punya provinsi. Tapi selajur itu kan kewenangannya Pak Kades ada di situ. Dia yang punya wilayah. Gini loh, terkait jalan Pemangkat tuh Pak Ipung. Kalau yang terjadi di tempat kita di Telaga Harum, begitu jalan itu terasa sudah parah sekali. Itu kan ada pengusaha tuh ada inisiatif kan. Iya. Ayo kita patungan. Karena itu jalan lintas kabupaten, pengusaha yang lewat juga banyak. Poros utama lah itu ya. Sebenarnya mungkin ya kalau Pak Bupati lah ya, tadi kan kata Pak Ipung biar tidak menyalahi wewenang dan segala macam. Pak Bupati atau Pak Kadesnya ya tidak malak sih bahasanya, gimana mengajak iuran, ayo pengusaha DT, angkutan TBS atau ekspedisi lah ya. Karena mungkin ya mereka tuh salah satu faktor kontributor utama penyebab jalan itu rusak ya. Ini kita sebagai pengusaha angkutan, kalau diajak patungan kita tidak akan keberatan. Cuma kita juga tidak mau, jangan cuma kita dong. Karena yang terjadi di Telaga Harum itu kita semua kena. Kita semua dapat. Mas Bowo. Jadi disitulah para kepala daerah, pemimpin kewilayahan diuji untuk mengakomodir semua itu. Gitu loh. Jadi ketika terbuka, misalnya Pak Bupati lah misalnya kan, kawan-kawan pengusaha diundang, kasih tahu kondisi anggaran kita untuk perbaikan jalan segini duitnya 0 misalnya. Kita mau nunggu, sama-sama nunggu dapat duit dari pemerintah pusat dan provinsi, atau kita tanggulangi sementara kan gitu. Ada diskusi di situ. Betul. Oh, kita tanggulangi bersama. Oke, kita laksanakan. Yang tidak boleh Mas Bowo sudah ditanggulangi oleh iuran, rupanya di SPJ kan itu yang tidak boleh gitu kan. Itu tidak boleh. Makanya itu betul tuh Pak Andi kan, kita terasa terzolimi juga nih kan. Makanya disitulah perlu keterbukaan juga dari kepala daerah, dan kepala daerah bagi saya sih tidak perlu malu lah menyampaikan hal yang apa adanya ke masyarakat, tidak perlu malu. Sebenarnya gini, ini
kalau intinya nih ya, semoga Pak Bupati melihat lah ya tayangan kita sekarang. Kita ini Pak sebenarnya cuma butuh yang mengkoordinir, yang mengakomodir, yang ada kemampuan untuk mengkoordinir kita. Iya. Tapi itu lagi Pak, kalau di Seponti itu kenapa bisa kompak? Itu ada yang mengkoordinir dan kita ini sama rata ya, sama rasa. Jadi tidak ada yang tertinggal. Karena itu dari jalur lintas kabupaten, jalur poros utama yang lewat itu tidak cuma sawit juga loh, yang lewat juga ekspedisi. Kita ini Pak, kalau misalnya nanti ada yang mengkoordinir dan itu terpercaya lah ya, kalau atas nama ya, Bupati. kepala daerah kan pasti kita terpercaya kan. Ya kalau ayo kita beliau itu kan menjadi kepala kewilayahan kan masyarakat yang memilih, pasti masyarakat percaya. Kalau dari Pak Bupati yang mengkoordinir, kita siap Pak. Kita siap seperti yang terjadi di Seponti Pak. Kita siap untuk patungan, ayo kita betulkan jalan, dan itu mungkin berapa DT Pak Ipung batu untuk di pemangkat itu? Kalau cuma pemangkat itu enggak sampai 5 atau 10 DT, enggak sampai segitu lah. Kita patungan angka yang kecil sebenarnya. Cuma kalau bahasa Jawanya ujar-ujaran bahasanya ya udur-uduran toh. Iya kan enggak ada gitu Pak. Apalagi kalau langsung diambil kayak di Ketapang misalnya, ayo kita ini pengusaha yang betulkan patungan semuanya. Tapi kita siap kok. Tadi Mas Do kayaknya udah cukup terkoordinir. Tadi udah mulai ada dari Pamong Praja, dari Satpol PP. Di jalan gitu. Sudah ini Bun. Arahan Pak Bupati juga enggak salah saya. Arahan Pak Bupati dari OPD ada yang mengkoordinir untuk penimbunan itu. Ada tadi saya nengok ada membuka donasi. Alhamdulillah berarti sudah mulai. Maksud saya seperti itu loh gitu kan. Kalau yang di Seponti kan seperti itu Pak. Ya kalau ngomongkan jalan rusak di Seponti ini yang Telaga Arum tadi kita lihat, cuman enggak sampai separah itu. Karena apa kawan? Karena lingkupnya sih kecil sih Pak, karena lingkup kecamatan kan, jadi kita komunikasinya enak dekat. Cuman untuk di jalur itu yang bisa mengkomunikasikan kita dengan tetap orang yang lebih orang yang terpercaya dan punya jabatan lebih tinggi kan itu. Betul. Jadi itulah mungkin untuk soal jalan, soal dari Seponti hingga Sukadana mungkin sedikit terjawab lah ya bagi masyarakat ya. Ya tanggung jawab kita bersama itu ya intinya. Jadi Pak Ipung yang saya lihat nih gini Pak Ipung. Jadi yang saya gini Pak Ipung, apa yang saya kemarin ada ngeliat nih sepintas terkait media sosialnya Pak Ipung nih. Pak Ipung nih saya lihat berkendara pakai motor. Captionnya sih kalau nggak salah pulang dari kantor atau gimana ya itu ya. Itu benar nggak Pak Ipung tuh pemotor tuh dari Sukadana ke Seponti gitu loh, seorang anggota dewan kan? Betul. Masa iya nggak pakai mobil gitu? Mobil pun kan punya juga Pak Ipung. Anggota dewan kan wakil masyarakat Mas. Jadi kan sama-sama masyarakat kita. Harusnya seperti itu ya? Iya nggak harusnya, kebetulan emang saya ke kantor lebih banyak pakai motor, lebih banyak karena alasan yang pertama ngirit kan itu. Hemat Mas kan, hemat. Daripada pakai mobil minyaknya pasti lebih berlipat-lipat kan. Yang kedua lebih cepat. Terus yang ketiga kita bisa sama-sama lah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat saya kan gitu. Jadi saya fan-fan aja sih, tidak ada masalah pakai motor mau pakai mobil. Ya kadang-kadang juga pakai mobil kadang-kadang. Apakah Pak Ipung ini menghindari jalan rusak? Karena kalau jalan rusak seperti ini paling aman yang memakai motor nih. Lari jalan tikus kali, cari jalan tikus. Enggak, saya kadang pakai mobil, kadang pakai motor. Dan semua jalan sudah saya lalui. Jadi enggak dari jalan tikus Pak ya, dari jalan rusak ya, enggak ya. Jadi Bapak merasakan lah Pak ya, apa yang dirasakan masyarakat lah Pak ya. Semua, saya lewat jalan poros biasa, jalan PT biasa, jalan tikus pun biasa. Pakai motor, pakai mobil biasa. Tergantung situasi sih. Jadi kalau saya enggak ada patokannya Mas Andi. Jadi misalnya anggota dewan harus berpenampilan keren atau gimana, enggak, biasa aja. Iya. Anggota dewan yang dianukan mulutnya. Betul. Bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang dinilai. Bukan penampilannya. Betul. Saya mau menanyakan satu hal lagi nih Pak Andi. Kalau Pak Andi mengikuti media sosial Pak Ipung, pas pelantikan Pak Ipung sebagai anggota dewan, dia itu ada memposting beli jas di lelong. Ya. Itu nggak tahu tuh itu pencitraan atau betul itu Pak Ipung? Betul.
Yang Bapak pakai itu memang lelong ya, Pak Ipung? Lelong. Jadi waktu itu gitu kan. Itu apa? Itu maksud Pak Ipung tuh mau menyampaikan apa atau memang Pak Ipung enggak punya duit itu, Pak Ipung? Yang pertama Mas Bowo, saya tidak tahu. Yang pertama kan saya tidak tahu kalau misalnya anggota dewan itu dikasih jas. Saya tidak tahu pertama. Yang kedua, emang saya tidak punya duit. Jadi udah habis untuk ini ya. Untuk kamu pilihan sih ya. Iya habis. Emang saya tidak punya duit dan pelantikan harus pakai jas. Jadi saya belanja jas di Pasar Tengah waktu itu Mas Bowo. Pontianak ya Pak? Pontianak 150.000 tidak salah satu set semua. Tapi nggak jadi Bapak pakai karena dikasihnya. Saya pakai, tetap saya pakai. Di pelantikan tuh? Emang saya niatkan. Jadi pas pelantikan pakai jas lelong. Pakai jas lelong, bukan cuma jasnya Mas. Jas kemeja, dasi, celana, sepatu, kaos kaki semuanya lelong. Karena gini Mas, saya ngambil filosofinya lah kan, ngambil anunya bahwasanya pelantikan ini momen yang sakral, momen ketika saya baru mulai melangkah menapaki perjuangan sebagai wakil rakyat kan gitu. Ini pelantikan ini pasti saya kenang seumur hidup saya. Bagi saya pengen yang berbeda sehingga saya ingat selalu dengan masyarakat saya gitu kan, masyarakat kaum bawah yang notabene tidak mampu beli jas yang mahal, baju yang mahal. Jadi saya pakai itu. Biarpun waktu itu udah dekat pelantikan 1 atau 2 hari sebelum pelantikan, saya dipanggil, saya dikasih jas, celananya saya tidak pakai, saya simpan. Tapi nggak kena tegur Pak? Enggak ada yang berani negur saya. Saya kan bukan anak bos siapa-siapa mau dewan. Saya tetap pakai jas. Pakai jas itu, pakai celana itu, kemeja, dasi, kaos kaki, sepatu itu lelong. Nah, kalau sepatunya sampai sekarang masih saya pakai, Mas. Sepatunya sampai sekarang masih sepatu lelong. Karena saya dari dulu itu bukan orang yang fashionable lah ya kan. Betul. Jadi kalau sepatu saya tidak suka ganti-ganti kecuali udah rusak sekali ya. Jadi sepatu saya hanya ada 2, tidak salah, 2 atau 3, dan itu terus yang saya pakai. Dan itu tidak ada yang baru, semuanya lelong. Karena beli yang baru mahal. Nggak tahu ini karena perhitungan atau gimana, atau memang udah kehabisan duit ya. Habis Emang nggak punya duit Mas Bowo? Bisa disepil lah Pak Ipung. Habis berapa kemarin Pak Ipung untuk ini? Untuk pilek? 1,5 juta. 1,5 juta itu untuk beli kopi pun nggak cukup itu. Benar sih Pak Ipung. Kadang-kadang emang tidak masuk akal dunia ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita ini hamba dari yang maha kaya kan gitu. Wah, saya dalam itu. Iya, jadi gini. Saya ngurus partai bukan dalam posisi saya lagi banyak duit. Mas Bowo mungkin tahu lah, Mas Adi tahu posisi ekonomi saya pada saat itu emang lagi jatuh-jatuhnya. Saya ngurus partai, saya jadi ketua, jadi saya harus ngurus semuanya kan sama kawan-kawan caleg lain. Ketika mau mulai mengurus berkas pencalekan, saya hanya punya duit 1,5 juta Mas Bowo. Bagi saya ke Sukadana kan 1,5 juta nih. Harus ngurus berkas ke Pontianak kan. Nah, harus berkas ke Pontianak, saya upayakan nih sumber daya yang ada, minjam mobil teman-teman kan, ada yang sewa kan, sewanya bayarnya nanti dengan utang lah Pak ya. Iya. Nah, kalau utang banyak Mas Bowo. Dibayar nanti kalau duduk nggak jadi anggota dewan lah ya Pak. Ya bayar. Iya kan? Untung duduk itu Pak, kalau dia tadi bayarnya nunggu jadi anggota dewan. Untung duduk, kalau udah duduk udah langsung saya bayar waktu itu Mas Bowo. Jadi berangkat saya jadi menuju Pontianak. Bawa duit 1,5 juta, sedangkan rombongan yang saya bawa 30 orang, 6 mobil. 1,5 juta nih Mas Bowo di demi Allah saya tidak bohong, 1,5 juta saya bawa. Jadi tapi gimana terlihat banyak bawa uang lah Pak. Iya, kawan-kawan ini meyakinkan gitu. ya Pak ya. Tapi sambil di jalan saya bilang memang saya tidak mau nyupir, saya sibuk mikir bahasanya. Padahal sibuk saya pinjaman Mas Bowo kan. Alhamdulillah sampai Melano ada yang kirim 5 juta. Ada yang kirim 10 juta, ada yang kirim apa. Berarti perjuangan kawan-kawan juga lah ya Pak Ipung bisa duduk di situ di posisi sekarang. Bukan cuma kalau masalah keuangan bukan cuma dari saya, makanya ketika ada yang bilang modal saya berapa, modal saya 1,5 juta. Cuman kalau habisnya berapa, emang cukup lumayan banyak habisnya. Tapi duit siapa? Tapi itu perjuangan kawan-kawan juga. Iya, perjuangan kawan-kawan, ada yang saya yang utang, ada yang sumbangan, ada tapi yang gini apa. lagi Pak Ipung, kita ini mau ngutangi orang apalagi untuk pilek ya Pak Andi. Itu kan penuh dengan resiko. Sebenarnya kawan-kawan Pak Ipung tadi mau meminjamkan itu tetap didasari pengen ada perubahan, pengen punya anggota dewan bisa menyuarakan suara-suara mereka. Sama Kalau ngomongkan nanti
bayarnya pakai proyek ini kan banyak nih seperti itu. Mereka kan juga pintar sebenarnya. Ya kalau duduk yang didukung. Iya. Kalau Pak Ipung udah duduk, gimana dia Pak Ipung buat mengembalikan uangnya seperti itu sebenarnya? Nggak ada, Berarti Mas Bro. pada dasarnya atas dasar cinta dan pengen perubahan itu mungkin Iya. ya gitu. Karena kalau saya rajin diskusi lah, memang dari dulu saya rajin diskusi. Merancang ini juga bukan hanya buah pikiran sendiri kan, banyak kawan-kawan. Ya enggak ada sih yang misalnya minjamkan duit atau ngasihkan duit Dengan nanti komitmen-komitmen imbalannya gitu ya? enggak ada. Nggak ada lah ya. Ada satu orang ngasih duit cukup banyak Mas Bro, bagi saya cukup banyak itu. Minta komitmen. Ada minta komitmen, tapi komitmennya bukan lucu ya, tapi dalam maknanya bagi saya Apa itu? gitu kan. Boleh nggak Pak? Jadi suatu ketika saya dikasih duit 300 juta rupiah. Ada yang sampai ngasih 300 300 juta rupiah. Demi Allah saya Ini sponsor Bapak nih ya. 300 juta rupiah. Kalau boleh tahu Pak, orang beliau- mana nih? Beliau cuma pesan. Orangnya kalau disebutkan juga orang tidak bakal percaya. Orang sini atau bukan? Orang kayong lah yang tahu. Oh, Orang kayong. betul, siap. Ngasih duit 300 juta, dia hanya mesan tolong dikawal ketika misalnya ada peraturan-peraturan atau apa yang kaitannya dengan Islam. Dia cuma minta seperti itu. Cuma itu. Dia minta dikembalikan enggak uangnya Pak? Enggak ada sih sampai sekarang. Belum dikembalikan Pak? Ya belum. Kalau saya ada duit sih saya kembalikan. Cuma kalau karena saya belum ada duit, Tapi dia tidak minta komitmen kerjaan, komitmen nggak ada. kebijakan, Nggak ada. apa itu Dia tadi, Pak. satu-satunya komitmen waktu itu, ya kan saya ketemu, saya kira ada komitmen apa, saya catat. Saya mau catat minta komitmen apa kan gitu. Ya politik kan Mas Bowo. Iya. Saya mau catat, enggak usah dicatat. Dan apa Bang? Gitu kan. Saya cuma minta ketika ada yang kaitannya dengan Islam tolong dikawal. Dah, itu aja. Jadi Pak Andi ke kita ya. Nih Pak Andi duit nih. Saya cuma pengen minta Pak Andi doakan saya aja gitu kan. Cuma itu Oh, aja. seperti itu ya Pak Ipung ya. Iya, ini ya kejadian nyata gitu Pak. Dan saya juga tidak pernah menyangka. Saya juga tidak pernah menyangka akan jadi sebagai anggota DPRD. Partai saya akan dapat 2 kursi. Karena ya sebenarnya Dan kalau modal partai baru ya, Pak Ipung? Padahal termasuk partai baru di Baru. Kalimantan. Baru mampu dapat Dan 2 kursi. ya saya juga tidak yakin bisa meyakinkan kawan-kawan untuk nyalek. Saya juga tidak yakin caleg-caleg saya bisa meyakinkan masyarakatnya untuk dipilih. Saya juga tidak yakin saya bisa dapat biaya untuk kampanye. Tidak yakin kan? Cuman ya itu tadi kembali lagi bahwa kita adalah hamba dari yang maha kaya dan saya buktikan itu. Dan itu keyakinan yang paling mendalam. Dan saya buktikan itu. Kenyataannya kayak gitu Betul, betul. Itu perlu itu dipelajari Didalami lagi lah ya. Dari Makanya- Bapak Saiful Hartadin kan, yang udah mempraktekkan tadi itu ya. Makanya juga saya Hamba dari yang maha kaya. Iya, saya berkomitmen betul istilahnya saya tidak akan merubah gaya hidup saya. Dari situ saya berkomitmen ya Ipung yang dulu sama ketika Ipung sudah menjadi anggota dewan. Ya mau ketemu dengan siapa saja, ngobrol dengan siapa saja, it's okay. Ngobrol di mana saja, terkait apa saja masih tetap sama. Terkait Pak Ipung sebenarnya kalau ngomongkan mental nih Pak Andi ya, saya mengikuti Pak Ipung ini kan udah lama lah. 2019 Pak Ipung juga pernah nyalon ya Pak Ipung ya, nggak duduk. Mungkin malah yang 2019 yang habisnya banyak malah Ya, Pak dulu Ipung saya duit dari masih bandingkan banyak. 2024. karena masih pengusaha gitu. Nah, itu pengusaha duit banyak habis. Cuma setahu saya raut muka stres kayaknya enggak ada yang ditunjukkan ke kawan-kawan lah ya, ke kita nih kan. Enggak tahu lah ya dalamnya gimana. Cuman kalau yang kita lihat stres juga enggak ada, dia juga masih berkarya dengan apa yang dia bisa lah ya, dengan apa kerja beliau dia masih berkarya. 2024 dengan kondisi finansial yang mungkin Ya, masih mendukung. malah tidak mendukung kalau menurut saya Pak Andi. Oh, 2024. Iya. 2024 Pak Ipung Malah kerjaan malah sedikit ya Pak Ipung. Tidak ada itu. Malah 2011 yang masih mendukung. Iya, karena tadi kembali ke dia Pak Ipung nih berkeyakinan dia hamba dari yang maha kaya kan. Malah berhasil di 2024 ya Pak Ipung ya. Jadi mental Pak Ipung nih kalau untuk mental ya ini memang luar biasa. Tadi yang disampaikan Pak Ipung yang dulu dengan yang sekarang tidak ada berubah. Karena saya ini kawan dekat Pak Ipung juga nih. Yang saya rasakan memang belum berubah nih Pak Iya. Ipung. Dan harapan kita sih sebenarnya ya mungkin harapan Berubah, untuk gitu ya. masyarakat Pak Ipung juga tidak berubah. Diajak ngomong juga masih enak seperti ini.
masih enak ditemui, Pak Ipung ibaratnya Tidak ada gap lah. tidak ada gap lah, mentang-mentang Pak Ipung anggota dewan, yang kita nih mungkin petani apa-apa. Semoga masih seperti ini Pak Ipung. Iya. Ya, dan Jadi Pak, bicara soal tadi, soal jas lelong itu, ini seorang Saiful Hartadin SHMH. Ya. Bayangkan itu SHMH ini pengacara. Iya, Pak Ipung Pengacara, Pak Ipung, ya? pengacara. Pak Ipung, itu kalau pengacara gitu, Pak Ipung masih pengacara enggak nih? Oh iya. gini, Mas Kalau Bowo. anggota dewan boleh nggak jadi pengacara gitu? Nggak boleh, harus cuti. Izin. Oh, cuti. Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu. 2019 emang saya kalah Mas Bowo. Pasti ada goncangan mental yang luar biasa. Tapi nggak terlihat, tidak dilihatkan. Saya selalu ingat Fighting spiritnya luar biasa. pesan orang tua juga, bahasanya yang terus saya ingat itu, rezeki itu tidak tertukar. Rezeki tidak tertukar dan kita ini hamba dari yang maha kaya. Berarti anggapnya 2019 memang bukan rezeki Iya, Bapak ya, itu udah song, keluar duit banyak. duit banyak habis, utang juga banyak, tidak tahu gimana cara untuk bayar utang. Itu, ya ujung-ujungnya goncangannya luar biasa. Cuman kembali lagi misalnya itu tadi, rezeki itu pesan orang tua saya, rezeki ada yang ngatur. Pasahkan saja, ya saya pasahkan. Makanya saya fan-fan aja, ketika ada duit ya sambil nyicil. Walaupun belum lunas semuanya lah tentunya sampai sekarang kan. Sama itu, Tapi Pak saya Ipung. komitmen ketika saya punya hutang akan saya bayar semampu saya. Saya udah baca di statusnya Pak Ipung itu, yang masih saya ingat sampai hari ini. Apa itu? Jatah gagal, segera habiskan jatah gagalmu katanya. Iya. Ah, itu juga. mungkin luar Ya biasa itu. untuk menguatkan. Nah, terus Gitu ya. masalah pengacara, betul ketika waktu itu lagi susah-susahnya lah Pak Bowo, waktu Mas Bowo, Mas Andi, susah-susahnya secara perekonomian kan banyak nganggur nih Mas Bowo. Jadi saya manfaatkan untuk kuliah. Saya ngambil S2. Oh berarti itu habis 2019 ya Pak ya? Habis 2019 masih ini udah mau pencalonan 2002 berapa itu saya ngambil S2, ngambil pendidikan advokat karena saya dari S1 belum ngambil pendidikan advokat. Saya ingatnya ketika saya miskin malahan. Ketika dulu kaya kemana kan gitu bahasanya. Nggak mikirkan itu ya? Nggak mikirkan itu. Jadi semuanya itu saya laksanakan ngutang semuanya. Saya ngambil pendidikan advokat ngutang, saya ngambil S2 ngutang dan tidak pernah bayar semesteran itu tidak telat. Pasti telat. Pasti telat. Pasti telat. Dan itu pasti utang gitu Pak. Ya sama seperti yang tadi karena saya punya semangat ya saya jalani. Nah, saya dapat pendidikan advokat, dapat label advokat kan, pengacara. Cuman Allah berkehendak lain. Ketika saya sudah punya sertifikat advokat, saya ditakdirkan jadi anggota dewan. Sedangkan anggota dewan ini kan tidak boleh beracara. Jadi otomatis saya cuti dari beracara. Tapi sudah sempat belum pernah beracara. Cuman kalau memberi pandangan hukum, mendampingi Ya, udah tahu di lah. luar pengadilan itu sering sih saya lakukan. Sekarang pun masih. ya tapi statusnya pendampingan. Ya pendampingan di luar pengadilan masih sering. Sampai tadi siang, tadi siang masih ada. Masih ada konsultasi Masih terkait ada. hukum lah ya Pak. Masalah hukum. Oke, terima kasih Pak Ipung sudah berkenan hadir di acara Oplas kita. Sama-sama Mas Semoga Bowo. Pak Ipung sehat selalu, Amin, amin, amin. tetap terjaga kesehatannya dan mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat seperti khususnya dari pendidikan ya Pak Ipung ya. Amin. Dan tetap konsisten Mas Bowo. Tetap konsisten itu penting ya Pak Ipung ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tamu yang lebih menarik lagi.